memang itu perlu dipikirkan. Yeah. Mungkin ada semacam keringanan atau subsidi terhadap buku ya, sehingga dipermudahkanlah orang membuat buku gitu. Yeah. Tapi kalau bukunya sendiri ya tentu sangat tergantung pada konsumen juga ya. Kalau buku terlalu murah mungkin juga banyak orang yang tidak mau nulis. Yeah. Tapi harga yang cocok lah, harga yang sepantasnya. Sekarang ini juga kalau kita lihat banyak penulis-penulis kita juga masih kurang lah mendapatkan penghargaan yang layak ya terhadap royaltinya dibanding dengan penulis-penulis di luar. Yang kedua, kalau kita menginginkan buku-buku dari luar negeri, ini juga kita terkena pajak. Pajak tinggi ya? Pajaknya tinggi. Jadi kalau kita pesan dari Amazon, bahkan Amazon udah semakin sulit ya. Nah ini harusnya ya ada pemerintah lah ikut campur. Misalnya pajak untuk buku, apalagi buku pelajaran itu sesuatu yang menurut saya bukan barang yang bukan barang mewah, tapi kita memang perlukan gitu. Iya. Bahkan ada yang usul bahwa kalau yang namanya buku itu jangan dipajaki, kalau perlu disubsidi malahan. Iya, menurut saya juga buku-buku itu harusnya bebas pajak lah, supaya masyarakat kita lebih mudah mendapatkan buku-buku juga dari luar, karena itu sumber ilmu kan. Iya, dan orang nggak perlu sangat kaya untuk bisa membangun perpustakaan pribadi untuk kepentingan publik. Ya. Saya tuh terharu juga ya, beberapa waktu yang lalu ada namanya Pak Ayi itu seorang tukang horden di Bandung, dia membuat perpustakaan. Dia selesai menjual horden, dia mendapatkan uang di Kabupaten Bandung dan pernah dimuat juga oleh Surat Kabar Kompas ketika itu. Dia membuat perpustakaan kira-kira 3 kali 3 meter ya. Kemudian dimuat di situ. Bayangkan dia mempunyai perhatian. Pesertanya, saya datang ke sana kebetulan dengan yayasannya Pak Hasim yang akhirnya membantu perpustakaan, dibelikan satu tanah 300 meter dan dibangun perpustakaan di sana. Perpustakaan beneran? Beneran, ya. Dan Pak Ayi ini akhirnya menjadi semacam koordinator untuk perpustakaan itu. Itu satu hal yang mengharukan bagaimana seorang Pak Ayi yang berprofesi sebagai tukang horden membuat perpustakaan. Pesertanya adalah anak-anak di kampung itu sampai 50 orang. Gitu. Iya, kan. Berarti harus dicontoh, karena kalau kita pergi ke kota-kota kecil ini, banyak yang nggak punya perpustakaan sama sekali malah. Ini juga sangat terbatas. Tapi dia dari keuntungan yang sedikit itu terus membeli buku dan ditaruh di tempat yang dia pinjam dari tetangganya gitu. Orang yang seperti itulah yang namanya pahlawan nasional yang sesungguhnya tanpa tanda jasa. Iya, pahlawan tanpa tanda jasa. Dan hidupnya pasti sangat susah dia tanpa bantuan orang lain. Kemudian kalau Anda lihat, apakah sejauh mana Anda melihat kerjasama antara perpustakaan-perpustakaan di Indonesia dengan perpustakaan di negara maju? Karena setahu saya kalau di negara-negara maju itu kan ada semacam kerjasama tuh, misalnya antara Smithsonian Institute dengan perpustakaan di London dan di Tokyo. Setahu saya sekarang memang arahnya kepada kerjasama seperti itu. Apalagi sekarang ini banyak misalnya e-book electronic journal, itu kan bisa diakses ya. Sehingga banyak sekarang ini saya kira perpustakaan yang mulai menggunakan ke arah sana. Saya kira perpustakaan-perpustakaan besar ya, seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, arahnya memang bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan di negara maju, dan memang sudah seharusnya demikian gitu. Iya, di antara perpustakaan Indonesia kan juga perlu, karena supaya orang tahu kalau saya datang ke perpustakaan ini cari buku ini nggak ada, saya bisa langsung dapat info buku ini adanya di sana. Linknya itu ya memang yang menjadi masalah. Karena pengalaman saya untuk melakukan katalogisasi dan digitalisasi memang memerlukan biaya yang mahal. Saya sudah hampir 2 tahun membayar orang untuk melakukan katalogisasi, sampai sekarang belum selesai. Itu dengan 6 pegawai. Katalogisasi yang kemudian difoto, dimuat di dalam website perpustakaan saya. Ini sudah 2 tahun ini masih belum selesai. Belum digitalisasi. Digitalisasi koran-koran lama, karena kebetulan saya koleksi koran-koran dari tahun 1862. Koran Melayu yang pertama tuh Selompret Melayu, Wazir Indi, kemudian koran-koran di zaman Jepang yang berbahasa Madura, Madura Shu, Kediri Shu, Bojonegoro Shu, sampai koran-koran zaman Republik ya, seperti Patriot, Republik, Berjuang. Itu saya digitalisasi. Nah, itu juga saya belum ada tempatnya karena memerlukan satu bandwidth yang besar. Oh iya, menarik sekali Mas Fadlison, tapi sayang sekali waktu sudah habis. Iya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.